Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah teman-teman sekalian, pada kesempatan siang yang cerah ini saya bisa menjumpai teman-teman sekalian. Mudah-mudahan kita semua senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan salah satu permasalahan terkait masalah malaikat, yang akhir-akhir ini ada orang yang mengklaim dirinya bisa berbicara dengan para malaikat, bisa berkomunikasi, bahkan bisa menyuruh-nyuruh malaikat. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard, ja'ilil malaikati rusula. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit, 7 lapis langit, wal ard, dan bumi, dan menjadikan malaikat rusulan sebagai utusan-utusan Allah. Kepada siapa? Kepada manusia. Uli ajnihatin, yang para malaikat itu memiliki ajnihah, sayap. Masna, ada yang 2, wa thulatha, ada yang 3, wa ruba, ada yang 4. Yazidu fil khalqi ma yasha, dan Allah menambah jumlah itu sebagaimana kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah terhadap segala perkara qadir, maha kuasa. Ini surat Fatir ayat yang pertama, Jadi jelas dalam ayat ini bahwa Allah menciptakan malaikat itu sebagai utusan Allah untuk menyampaikan wahyu, utusan Allah untuk mengambil nyawa manusia, utusan Allah untuk membagikan rahmat, menurunkan hujan, mendatangkan angin, dan sebagainya. Para malaikat mempunyai tugas masing-masing. Dan salah satu sifat para malaikat yang paling utama adalah mereka tunduk patuh apapun yang Allah perintahkan, apapun yang Allah larang. Mereka tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam surat At-Tahrim dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari adab neraka. Yang dalam neraka itu ada malaikat-malaikat, alaiha malaikatun giladun syidad, yang di dalam neraka itu ada malaikat yang kasar dan keras, yang senantiasa tunduk patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian para malaikat itu menyiksa siapa saja yang dalam neraka itu, sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ya'sunallah, malaikat itu tidak membangkang kepada perintah Allah, wa yaf'alu ma amaruhum, atas perintahnya, wa yaf'aluna ma yumarun, dan senantiasa mengerjakan apa yang diperintahkan, tidak menentang, tidak bermaksiat kepada Allah, dan selalu tunduk patuh. Dalam ayat yang lain dikatakan, yusabbihuna lahu bil-laili wan-nahara, senantiasa bertasbih kepada Allah baik di waktu malam maupun di waktu siang. La yas'amun, tanpa ada bosannya. Itu sifat-sifat kebiasaan para malaikat. Nah, kemudian dengan bahasa apa mereka itu berbicara? Tentunya dengan bahasa yang Allah kehendaki, yaitu bahasa Arab, bahasa manusia,
bahasa para nabi, para rasul. Ya, dimanapun mereka diutus, dengan bahasa itulah mereka berbicara. Nah, yang terutamanya tentu dengan bahasa Arab, tidak dengan bahasa Maqali inna rahmatan fima Allah, bukan bahasa seperti itu. Ya, malaikat itu berbicara dengan bahasa Arab. Coba kita baca dalam surat Al-Baqarah saja ya. Dalam Al-Baqarah itu kan dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qala rabbuka. Ketika Allah berfirman, ya. Ketika Allah berfirman kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, bahwa kata Allah, aku akan menjadikan di muka bumi ini khalifah. Qalu, para malaikat itu menjawab, ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfikud dima. Apakah engkau ya Allah akan menjadikan di dalam bumi ini ya sosok makhluk yang akan membuat kerusakan dan akan menumpahkan darah? Itu bahasa yang digunakan adalah bahasa Arab ya. Demikian pula dalam riwayat-riwayat yang lain ketika malaikat Jibril ya menyampaikan wahyu kepada para nabi, para rasul, itu dengan bahasa Arab. Kemudian ketika para malaikat menjelma sebagai manusia ya, khususnya malaikat Jibril pada waktu mendatangi para nabi, yang terakhir mendatangi Rasulullah SAW, menyampaikan apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan, itu dengan bahasa Arab. Mahwal Islam, mahwal iman, mahwal ihsan, itu dengan bahasa Arab. Kemudian ketika malaikat dalam kubur bertanya kepada jenazah yang dikuburkan, man rabbuka, itu bahasa Arab, bukan bahasa Suryani, bukan bahasa malaikat ya. Itu bahasa Arab ya. Atau malaikat itu akan datang kepada manusia sesuai bahasa manusia tersebut. Seperti itu teman-teman sekalian. Jadi tidak ada khusus bahasa malaikat, bahasa jin, bahasa semut ya. Bahasa hewan-hewan itu ya bahasa yang dipahami oleh hewan itu sendiri ya. Nah, itu teman-teman sekalian terkait khusus tentang malaikat. Ini malaikat itu makhluk yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak bisa diperintah-perintah oleh selain Allah, tidak bisa dilarang-larang oleh selain Allah, tidak SMS-an dengan manusia siapapun manusianya, tidak berkomunikasi kecuali hanya dengan para nabi dan para rasul alaihimussalam. Demikian, mudah-mudahan keimanan kita tetap teguh, tidak mudah ditipu daya oleh orang-orang yang sesat dan menyesatkan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Jangan lupa di subscribe, komen atau share ya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.